Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau memberikan setiap orang, sekali lagi setiap orang ya Bapa, tujuan hidup yang spesial yang Engkau berikan kepada kami. Bantu kami semoga dalam perjalanan hidup ini kami menemukan setitik secerah sehingga kami mampu memberikan sumbangan lewat hidup kami bagi kerajaan-Mu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama hari ini, sekali lagi kita mendengar bagaimana Roh Kudus itu membimbing, menuntun para rasul. Dan secara khusus dikatakan bahwa Paulus dan Barnabas dikhususkan untuk tugas-tugas tertentu yang Tuhan mau berikan. Dan setelah mereka berdoa dan berpuasa, Barnabas dan Paulus diberi tugas khusus untuk orang-orang non-Yahudi. Untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan ini menjadi suatu terobosan yang luar biasa. Meskipun nampaknya kecil, tetapi ini terobosan luar biasa karena lewat karya mereka lah Eropa menjadi Kristen. Kerajaan Romawi yang gegap gempita yang luar biasa kuatnya itu nanti pada abad ke-3, abad ke-4 menjadi Kristen, menjadi Katolik. Saudaraku, dan inilah yang mau saya sampaikan, bahwa ketika kita ingin atau mau atau menghendaki apa yang sebetulnya Tuhan tugaskan bagiku untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk ikut serta dalam mewartakan kerajaan Allah dimanapun aku berada, maka kita butuh waktu untuk berdoa secara khusus, untuk berpuasa secara khusus, supaya kita dapat mengerti apa sih sebetulnya yang Tuhan kehendaki bagiku, supaya aku dapat ikut serta dalam mewartakan kabar gembira Allah. Karena ini yang akan menentukan, bahkan merupakan terobosan-terobosan baru dalam hidup kita. Tentu saja kalau kita semua ingin ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan itu, atau kita terpanggil ya, secara khusus apa, bagian apa yang memang Tuhan mau berikan kepadaku. Ya. Kita tidak cukup hanya menjadi ibu, menjadi bapak, menjadi guru, menjadi pastor. Yang semua orang terpanggil untuk tugas bagian seperti itu, tapi secara khusus. Saya mau mengatakan secara khusus, sumbangan apa yang saya mau berikan, yang Tuhan telah berikan, tanamkan dalam diriku, yang dapat kubagikan kepada orang lain. Dan ini yang tidak mudah. Dan ini yang menjadi karakter kita. Dan ini yang menjadi kekhasan kita, menjadi karisma kita. Ada orang yang lebih cepat, ada orang yang lebih lambat, ada orang yang kemudian pelan-pelan, dan ini suatu proses yang panjang dan lama, supaya kita tahu Tuhan itu menanam apa dalam diriku untuk kubagikan kepada orang lain. Dan ini butuh doa, butuh puasa bahkan. Maka dalam kelompok Mahkota Maria atau Corona Marie, ya, saya mengajak Anda untuk belajar berdoa dengan doa hening, untuk berdoakan gereja. Sekali lagi, dengan doakan gereja supaya gereja dibebaskan dari pengaruh kuasa kegelapan yang suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, mempengaruhi seluruh pemimpin gereja, mempengaruhi umat Allah dengan si liciknya si ular, dengan mendoakan doa yang dibuat oleh Paus Leo ke-13. Jadi cerita singkat bahwa Paus Leo ke-13 ini dalam sejarahnya semacam dalam doanya mendengar si iblis itu berbicara kepada Yesus untuk minta izin kepada Yesus supaya
bisa menggoda manusia, menyesatkan manusia. Kalau memang manusia itu kuat dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan rahmat yang berlimpah. Dan Yesus mengizinkan dalam waktu 100 tahun. Dan karena itulah Paus Leo ke-13 membuat suatu doa, rumusan doa yang cukup panjang ya untuk membebaskan gereja dari segala pengaruh kuasa kegelapan ini. Ya, itulah yang setiap hari saya minta kepada anggota Mahkota Mariae, Corona Mariae untuk mendoakan itu. Ya, kita tahu banyak orang yang jatuh di dalam doa, siapapun juga. Ya, siapapun juga, entah para imam, entah para biarawan, biarawati, pastor, siapapun juga. Ya, begitu liciknya si iblis. Ya, kita tahu ya bahwa iblis itu memang tidak suka dengan atau menentang Allah. Dan tidak suka bahwa manusia lebih tinggi daripada dia. Meskipun sebetulnya si malaikat yang jatuh ini adalah lebih tinggi diciptakan Tuhan. Tetapi ketika manusia mendapat anugerah khusus dari Allah, dengan Bunda Maria juga mendapat anugerah khusus dari Allah, maka si iblis tidak suka dan memberontak kepada Tuhan. Dan dia terus menggoda manusia. Karena itulah saudaraku terkasih, saya mengajak Anda untuk mendoakan doa Paus Leo ke-13 ini, supaya kita sendiri dikuatkan, diteguhkan. Dan tentu saja dengan berdoa, tidak hanya berdoa itu, tapi doa hening, doa diam, doa sunyi, supaya kita semakin peka mendengarkan. Dan puasa Senin, Rabu, dan Jumat setelah makan malam hingga makan siang. Dan bila sudah kuat, hingga tidak makan siang, tapi sampai sore hari berikutnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi mari kita mohon rahmat supaya Anda dan kita semua mengenal panggilan Allah yang secara khusus yang Tuhan telah tanam dalam diri kita. Dan seringkali itu terjadi ketika kita mengalami penderitaan, mengalami salib, mengalami duka cita. Ya, disitulah Tuhan seringkali berbicara kepada kita lewat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan itu, lalu terbuka, tersingkaplah apa yang sebetulnya Tuhan inginkan bagi kita. Ya, nah dengan doa-doa dengan anggota mengikuti kelompok doa Mahkota Maria ini, Anda secara pribadi ikut serta dalam kerasulan doa untuk gereja, untuk umat Allah, supaya kita semua taat kepada Tuhan. Semoga Anda dan saya semakin diberi rahmat khusus untuk semakin mengenal ya, panggilan Tuhan secara khusus dalam hidup kita. Semoga kita semua dikuatkan dan diteguhkan dan diberi rahmat berlimpah, sehingga mata batin kita dapat terbuka dan ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan. Dan bahagia bahwa kita bahagia dipanggil Tuhan untuk ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan. Ini saya kira penting bagi kita. Mengapa saya katakan penting? Karena dengan mengikut serta dalam karya keselamatan Tuhan, Tuhan bersedia memilihku, memilih Anda untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan itu. Dan kita dianggap sebagai secara khusus, ya, dikhususkan seperti Barnabas dan Paulus dikhususkan untuk tugas yang kuberikan. Dan itu tidak berarti bahwa kita dibebaskan dari penderitaan. Kita tahu bagaimana Paulus dan Barnabas harus mengalami penderitaan, penolakan, dan berbagai macam hal. Bahkan kepalanya dipotong, kemudian dipenggal di Roma dan di satu basilika yang dipersembahkan untuk Santo Paulus. Disitulah Tuhan ya bekerja bagi gereja, dan akhirnya kita tahu bahwa berkat Paulus juga, berkat Petrus juga, seluruh dunia bersyukur dan berterima kasih berkat pertobatan Italia, Roma, dan seluruh Eropa pada waktu itu, sehingga kita beriman kepada Yesus. Semoga Tuhan memberkati Anda, menguatkan Anda, dan membuka mata hati Anda melihat karya Tuhan yang telah Tuhan tanam dalam hati Anda masing-masing. Ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.